Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 44 sampai dengan 47 dan ayat 50. Wa nada ashabul jannati ashaban nar, dan penghuni surga memanggil penghuni neraka. An qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Sungguh, kata penghuni surga, kami telah mendapatkan kenikmatan apa yang telah Allah janjikan kepada kami. Itu adalah sebuah yang benar. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka, hai penghuni neraka, apakah engkau juga sama mendapatkan apa yang telah Allah janjikan kepadamu adalah sesuatu yang benar? Qalu na'am. Kata penghuni neraka, ya benar. Fa'adzana mu'adhdhinun bainahum al'anatullahi 'alal zalimin. Kemudian para malaikat saling memanggil, saling menyeru satu sama lain dan berkata, laknatlah bagi orang-orang yang zalim. Siapa orang yang zalim? Alladzina yasudduna 'an sabilillah, yaitu orang-orang yang menghalangi orang beriman berada di atas jalan Allah. Wa yabghunaha 'iwaja, dan mereka berupaya untuk menghalang-halangi dan membelokkannya. Agar jangan sampai ada orang beriman yang taat terhadap semua perintah Allah. Wa bainahuma hijab. Ternyata antara penghuni surga dan penghuni neraka ada hijab. Wa 'alal a'rafi rijalu ya'rifuna kullam bisimahum. Dan ada orang-orang yang ketika di akhirat, mereka ketika digabungkan dua golongan ini saling melihat, saling mengenal satu sama lain. Penghuni surga melihat ternyata mungkin ada saudaranya atau kerabatnya yang tidak bernasib baik. Nasibnya buruk menjadi ashabun nar. Allah berikan tanda. Saudaranya menjadi ashabun nar, penghuni neraka. Atau sebaliknya, ada ashabun nar, penghuni neraka melihat saudaranya ternyata menjadi ashabul jannah. Bernasib baik. Hanya melihat satu sama lain. Wa nadau ashabul jannah an salamun alaikum. Dan dikatakan kepada para penghuni surga, salamun alaikum. Keselamatan dan kesejahteraan bagimu kamu sekalian. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Ketika penghuni surga diperlihatkan oleh Allah bagaimana indahnya, bagaimana dahsyatnya, luar biasanya kenikmatan yang ada di dalam surga. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Baru saja melihat, tiba-tiba penghuni surga ini meminta kepada Allah, ya Allah, ayo cepat masukin saya ke dalam surga. Karena betapa indahnya kenikmatan surga itu yang Allah tampakkan, perlihatkan kepada para penghuninya. Kemudian Allah lanjutkan di ayat ke-50, wanada ashabun nar ashabal jannah. Dan para penghuni neraka memanggil para penghuni surga, an-afidu alaina minal ma. Para penghuni surga, tolong berikan kepada kami air. Kami haus, an-afidu alaina minal ma. Au mimma razaqakumullah, atau apapun deh yang Allah berikan rezeki kepadamu, wahai penghuni surga. Qalu innallaha harramahum 'alal kafirin. Kata penghuni surga, Allah mengharamkan bagi orang-orang yang kafir. Siapa kafir? Orang yang tidak percaya bahwa Allah adalah Tuhan yang sesungguhnya, yang menciptakan langit dan bumi, yang menurunkan hujan, yang membuat siang dan malam. Nanti tidak ada alasan bagi orang-orang yang sudah kafir tidak sempat bertaubat memasuki Islam. Karena Allah sudah memberikan taufik hidayah bagi seluruh hambanya. Ada yang mengambilnya, ada yang tidak. Tergantung orangnya masing-masing. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, ini adalah percakapan antara penghuni surga dan penghuni neraka. Ini adalah gambaran neraka. Bukan saya menakut-nakuti. Tetapi ini adalah pesan yang sudah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Maka dari itu ada sahabat Rasulullah yang bernama Atha bin Abi Rabah. Pernah berkata kepada khalifah, ya Amirul Mukminin, wahai khalifah, ingat kamu ini, Anda ini dilahirkan di dunia sendirian. Tidak ada satu helai kain pun yang menempel di badanmu.
kamu berada di rahim seorang ibu sendirian. Nanti kamu akan wafat, akan meninggal dunia di alam kubur sendirian. Orang yang kamu cintai, istri, anak, orang tua akan pergi meninggalkanmu. Tidak ada satu helai kain yang menempel di badanmu kecuali kain kafan. Hai Amirul Mukminin, nanti kamu akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat sendirian. Dan kamu akan dihisap oleh Allah sendirian. Perhatikan wahai Amirul Mukminin, tidak ada manfaatnya apa yang ada di sekitarmu. Harta, jabatan, mobil yang mewah, rumah yang mewah. Jika tidak digunakan sebagai fasilitas untuk taat kepada Allah, maka itu akan menjadi sia-sia. Nabi SAW pernah berkata, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah enggak butuh, Allah enggak lihat suwarikum, paras wajah kecantikan atau jelek seseorang, Allah enggak lihat. Wala ajsamikum, Allah tidak melihat postur badan kalian. Mau tinggi, mau pendek, mau gemuk, mau kurus, mau kekar, mau tidak kekar, Allah enggak butuh itu. Walakin yanzuru ila qulubikum, yang Allah lihat adalah kebersihan hati hambanya. Wa amalikum, dan amal perbuatan kamu sekalian. Meskipun Allah ciptakan seandainya ada manusia di dunia ini yang Allah ciptakan buta, tidak melihat. Bisu tidak bisa berbicara, tuli tidak bisa mendengar, tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki. Tetapi dia adalah hamba yang paling taat kepada Allah. Nanti Allah akan bangkitkan di akhirat kelak menjadi manusia yang sempurna. Jadi cacat fisik, buta, tuli hanya di dunia saja. Tapi ketika dibangkitkan di akhirat, dia memiliki anggota seluruh badan yang sempurna. Bahkan nanti di yaumil kiamah, para penghuni surga itu nanti akan dibangkitkan sama postur badannya seperti Nabi Adam alaihi salam yang tingginya 60 kaki ke langit atau 27,5 meter bagi para penghuni surga. Kemudian akan Allah ciptakan wajahnya seperti ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam. Allah berikan, Allah ciptakan hati bagi para penghuni surga seperti hatinya Nabi Ayub alaihi salam. Hati yang tidak pernah berkeluh kesah, yang selalu memaafkan kesalahan orang lain. Maka dari itu pada jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan setelah kita mendengar nasihat percakapan antara penghuni surga dan penghuni neraka, kita memohon dan berdoa kepada Allah agar semoga Allah tidak mengabaikan kita yang selalu bergelimang dengan dosa. Semoga Allah tunjukkan kepada kita bahwasanya keindahan, kenikmatan untuk selalu taat kepada Allah itu jauh lebih indah daripada kenikmatan berbuat dosa, bermaksiat kepada Allah. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah, kita berdoa dan berharap kepada Allah agar kita memiliki hati yang bersih, hati yang tidak memendam rasa amarah, mudah marah, mudah tersinggung, hati yang di dalamnya ada rasa sombong, ujub, takabur, membanggakan diri, sulit memaafkan orang lain. Karena itulah hati yang tidak bersih yang menyulitkan kita untuk masuk ke dalam surga. Kita berdoa dan berharap kepada Allah agar kita memiliki hati yang bersih, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Maka kita akan dimudahkan oleh Allah untuk memasuki dalam surganya. Amin ya rabbal alamin.